إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة. Para jamaah sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri seorang manusia atau anak Adam, Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat tersebut sebagai sifat jibiliyah yang bermakna sifat yang menjadi watak manusia. Sifat tersebut adalah sifat bersalah, sifat melakukan kekeliruan, sifat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama seseorang masih dalam lingkup Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, masih menjadi seorang manusia, maka dia akan pernah tersesat. Pasti dia pernah melakukan kesalahan, kekhilafan atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu riwayatnya, beliau mengatakan istaqimu wala tuhsu, berusahalah kalian untuk istiqamah, berada di atas jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kebaikan. Namun sesungguhnya kalian tidak akan bisa berada seterusnya atau sepenuhnya di atas jalan ketaatan tersebut. Karena itu, semaksimal apapun usaha seorang hamba, seekstra apapun perjuangan pengorbanan seorang hamba agar ia bisa senantiasa sepenuhnya berada di atas jalan keistiqomahan, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa melakukan itu. Dia tidak akan bisa berada di atas jalan keistiqomahan secara sempurna, secara utuh, secara sepenuhnya. Pasti dia akan terjatuh ke dalam kesalahan, dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan terbersih dalam pikiran atau benak kita pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat kesalahan tersebut pada diri seorang hamba, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat tersebut pada seseorang atau pada seorang manusia? Maka jawabannya tidak.
tersebut, maka apa alasan Allah Jalla Jalaluhu menanamkan sifat tersebut, sifat kesalahan tersebut pada diri seorang manusia? Maka para ulama rahimahumullah jami'an menyebutkan, setelah menyimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwasanya alasan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan sifat kesalahan tersebut pada diri seorang manusia, menjadikannya sifat jibili atau sifat yang menjadi watak manusia, karena Allah Jalla Jalaluhu menyukai ibadah yang berada di balik sifat kesalahan tersebut, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222 Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang banyak melakukan pensucian. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Tidak hanya satu kali kesalahan, tapi kesalahan yang berulang-ulang. Maka Nabi SAW menggunakan kalimat dalam hadis ini dengan sighah mubalaghah. Khata' fa'al itu artinya sesuatu yang sering dilakukan. Artinya bani Adam, manusia, itu sering melakukan kesalahan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Namun Nabi SAW tidak hanya menyampaikan hadis ini hanya sampai di sini saja. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa melakukan kesalahan itu tidak masalah, ya, pendapat. Namun yang menjadi masalah itu adalah ketika seseorang berbuat salah, melakukan dosa kepada Allah Jalla Jalaluhu, namun dia tidak segera bertaubat dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang salah, ini yang keliru. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti suatu kaum ketika didapati dari kaum tersebut tidak pernah melakukan kesalahan. Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang berbuat salah kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya jika seandainya ada satu kaum yang tidak pernah berbuat salah, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti kaum tersebut. Kemudian Allah datangkan kaum yang berbuat salah dan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia itu adalah makhluk yang bisa atau mungkin sering melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak hanya sampai di situ. Setelah kita melakukan dosa, kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian berbuat kesalahan, namun dia tidak segera bertobat kepada Allah, atau bahkan dia tidak sama sekali bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka dia akan menjadi makhluk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika seorang hamba bertobat kepadanya atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berbahagia, Allah akan senang. Bahkan kesenangan Allah Jalla Jalaluhu itu melebihi kesenangan seseorang yang melakukan perjalanan safar di tengah padang pasir dengan hewan tunggangan dan bekalnya. Kemudian tatkala dia beristirahat, tiba-tiba hewan tunggangan dan bekalnya itu hilang. Di saat dia bangun,
dia tidak memiliki harapan apapun kecuali kematian. Kemudian tiba-tiba hewan tunggangan dan bekalnya itu kembali. Lantas karena saking bahagia dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dilihat taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih berbahagia, Allah lebih senang daripada kesenangan laki-laki yang kembali hewan tunggangan dan bekalnya tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan kita semua untuk bersegera bertobat kepadanya, memudahkan lisan-lisan kita untuk senantiasa beristighfar atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.